ini alhamdulillah buka toko gerai Hawa di daerah Pejaten. Ini adalah usaha bareng antara aku sama Bang Tengku Wisnu. Kenapa sama Tengku? Brand ini udah lama sebenarnya dari tahun 2014 gitu. Terus ngelihat pada saat pandemi bisnisnya sempat turun, tapi aku ngelihat value itu bagus sebenarnya. Karena punya nilai ngajak masyarakat untuk berhijrah ke arah yang lebih baik gitu. Dan nilai-nilai seperti itu aku rasa nggak mudah untuk diciptakan, karena sebuah brand itu kan sebuah perjalanan ya, bukan cuma sekedar hari ini ngomong apa terus gimana, kan nilainya yang udah ketanam tuh lama panjang gitu. Jadi aku pikir sayang kalau misalnya bisnis seperti ini nggak diteruskan gitu. Jadi aku ngobrol sama Bang Inu, boleh nggak kalau misalnya kita kerjasama bareng, dan alhamdulillah memang cuman 2 kali pertemuan dan pintunya terbuka lebar sampai akhirnya kita buka bareng. Dan setelah 2 tahun berjalan, inilah akhirnya kita buka toko sendiri. Ya ini menjadi sebuah milestone baru lah ya. Kolaborasinya seperti apa sih? Kolaborasinya ya kita bikin perusahaan bareng gitu lah. Jadi ada aku, ada Bang Inu, dan kalau aku kan memang bareng sama keluarga ya. Jadi ada keluarga aku sama Bang Inu untuk di perusahaan Kals bersama Hawa. Tapi Haikal banyak ini juga support dengan barang-barangnya dia, produknya apa aja? Iya, justru memang yang menjadi key point dari kerjasama ini adalah aku punya keunggulan karena aku tahu gimana cara memproduksi, gimana cara jualan gitu, dan Bang Indo tahu komunitasnya. Jadi ya kerjasama inilah yang membuat kita akhirnya bisa saling mengisi dan bisa kerja bareng gitu ya. Produknya sendiri kayak yang aku pakai ini produknya Gerai Hawa. Ini ada baju kokonya, ada bahannya Dobi, terus ada baju syar'i, terus ada baju anak-anak. Jadi bajunya lengkap, dan memang ini rasa-rasanya adalah produk yang memang banyak kan yang polos gitu ya. Karena mungkin di tengah produk lebaran tuh banyak yang bermotif-motif ria. Ini kita hadirkan produk-produk yang lebih teduh. Kalau keunggulannya apa? Keunggulannya pertama, produknya ini harganya tidak terlalu mahal. Jadi kayak produk yang aku pakai ini harganya setelah didiskon hanya di kepala satu ya. Jadi 100 ribuan, jadi aku rasa masih sangat affordable untuk banyak orang. Yang kedua, produknya itu nyaman. Jadi keluhan orang yang pakai syari itu banyak yang bilang gerah, adem, dan bahkan bikin badannya tuh bau gitu kadang-kadang. Nah itu kita coba akomodir, kita lihat bahan-bahan apa kira-kira yang bisa mengakomodir itu semua. Akhirnya datanglah produk-produk kita, ada yang pakai bahan anti UV, bahan-bahan yang breathable, dan salah satu keunggulan juga bahannya tuh ironless. Jadi nggak perlu disetrika dengan effort banget gitu ya. Jadi habis dicuci pun udah jatuh gitu barangnya. Kalau itu kan pernah bisnis bareng juga sama Kak Zaskia ya. Kali punya bisnis bareng keluarga apa sih Kak? Banyak. Yang pertama adalah harus jelas pembagian peran. Karena kalau misalnya cuma sekedar kayak kita adik kakak udah kenal lama bisnis bareng yuk, aku rasa tuh bukan hal yang baik kalau misalnya tidak ada tidak ada keseriusan untuk ngebangun usaha dengan komitmen gitu. Jadi harus punya komitmen dan pembagian tugas yang jelas. Yang kedua adalah salah satu kesulitannya adalah kadang mungkin ada personal feeling sama profesional tuh kecampur gitu. Ini yang nggak mudah memang. Kadang-kadang aku sebagai adik tetap harus menghargai kakak aku, ada Kak Tasya, Kak Iya, Kak Nia sebagai seorang kakak. Tapi di satu sisi lain, aku juga di sini kebetulan dapat amanah menjadi seorang direktur gitu, direktur utamanya. Jadi ya aku harus berani ngambil keputusan, even keputusannya tuh mungkin nggak disukain sama mereka gitu. Tapi ya I have to make decision gitu. Dan itu mungkin salah satu challenge jadi seorang pemimpin ya, karena harus, kalau mudah mungkin semua orang mau jadi seorang direktur gitu, cuman karena memang sulit, jadi akhirnya direktur tuh nggak semua orang mungkin akhirnya mampu dan mau jadi direktur gitu. Jadi pemimpin keluarga gimana di bulan puasa ini? Ngajarin anak puasa, kayak kemarin dia tahun ini adalah baru kayak tahun pertama dia mau puasa full. Jadi tahun lalu masih bolong-bolong, dia kan udah masuk 7 tahun. Kemarin hari pertama kerjanya nongkrong depan kulkas. Baru dibuka, terus dimasukin ke agar-agar tangan dia satu. Gue bilang, kamu ngapain? Nggak mau, aku mau makan, kata dia gitu. Nggak bisa, Haula. Terus kalau Namira, istriku udah kayak, udah makan sekarang. Nggak boleh gitu. Ngajarin tuh tenang. Kita harus tahu juga, ketika kita dulu umur 7 tahun juga puasa awal, berat lah buat kita gitu.
Jadi apalagi dia siang nangis-nangis. Nah, agak seret nih karena puasa ya. Ngajarin anak siapa sih? Namanya siapa anaknya? Haula. Berapa orang? Berapa? Baru satu aku anaknya, perempuan umur 7 tahun kelas 1 SD. Ya gimana ngajarin anak supaya puasa? Ngajarinnya pertama berikan contoh ya, karena kulihat anak adalah peniru yang ulung. Jadi kita harus niru, jadi kita harus memberikan contoh buat anak kita. Dan yang kedua adalah jangan ragu untuk membuka diskusi gitu. Dia sering banget tanya, kenapa sih harus puasa? Kenapa kalau perempuan ibu nggak puasa? Kenapa kalau misalnya aku ngupil, batal nggak puasa aku? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kayak membuat kita juga akhirnya harus bisa jawab dengan bahasa sederhana supaya anak umur 7 tahun tuh ngerti. Dan aku tuh juga nggak mau agama tuh jadi satu hal yang dogmatis gitu ya, yang akhirnya A ya A, B ya B gitu. Manfaat puasa juga harus aku jelasin kenapa sih dia kemana sambil nangis. Kenapa sih ayah kita terus puasa gitu. Ya aku bilang puasa itu buat kita bersyukur Haula, karena Haula biasanya tiap hari bisa makan, bisa minum, tapi Haula lihat deh anak-anak yang ada di pinggir jalan, yang ada di Gaza, belum tentu loh setiap hari bisa makan dan minum. Coba hari ini selama 30 hari ke depan Haula belajar jadi mereka. Haula belajar untuk nahan lapar, nahan haus, nahan marah. Itu puasa Haula. Nah, itu kalau lagi beres mau didengerin, kalau enggak ayah diem, aku nggak mau dengerin, aku cuma pengen ini. Mbak masuk mbak, silakan mbak. Boleh masuk masuk, boleh masuk mas, masuk mas. Tapi puasa-puasa sebelumnya seperti apa? Iya. Dadah, makasih ya, makasih banyak. Kalau tahun sebelumnya gimana puasanya? Seperti apa? Ya. Ada yang setengah hari. Ini cuman karena anak masih umur 7 tahun ya nggak apa-apa lah ya, nggak ada paksaan kan, memang harus lengkap juga, jadi belum akhir balik gitu. Jadi aku pikir sebenarnya pun sekarang kalau belum full pun masih nggak apa-apa lah ya. Tapi yang jelas kan kalau nggak dilatih juga nggak ngerti kan nih. Jadi aku pikir ini harus sebuah dilatih gitu. Tapi anak kamu tahu nggak sih Michael ini sebagai aktor film atau sinetron atau Tahu sih kayaknya, karena cuman kan aku memang udah nggak terlalu aktif ya. Jadi dia mungkin lebih ngelihat ketika aku keluar suka dimintain foto, suka orang ngajak ngobrol. Ayah tuh siapa? Oh teman ayah. Kenal di mana? Mereka kenal ayah, cuman ayah nggak kenal. Mungkin dulu mereka nonton ayah di TV. Lebih kayak gitu sih. tapi pernah nggak sih kasih lihat nih filmnya apa ayah pernah main film ini? Oh pernah sih, paling nonton dikasih lihat dari kalau lagi suka di TV kan suka ada rerunnya ya, atau kayak kemarin aku juga sempat bawa acara dia suka nonton, tapi nggak sering lah karena sekarang juga anakku jarang nonton TV, lebih banyak di kalau aku lebih nyuruh dia main di luar. Jadi di luar tuh ada kandang burung, ada kolam lele, ada kebun. Ya udah aku suruh dia main-main di situ atau sama temennya sore-sore main sepeda gitu. Karena takutnya kalau udah dikasih gadget nonton terlalu lama tuh apa katanya fokusnya jadi agak susah kan. Ada rasa kangen main film? Ada rasa kangen nggak main film? Pengen sih, ada kangenan, ada kangen juga. Udah ada rencana pasti? Mungkin ya kalau bisa sih pinginnya nge-produce sendiri juga gitu. Konten yang memang bisa ya, aku lihat juga sekarang kan memang format konten gak harus sinetron gitu ya, bisa juga bikin konten digital, itu kayaknya juga bisa sih. Jadi aku bisa lebih fleksibel dan lebih mudah untuk aturnya. Kalau sebagai entrepreneur kakak ada mau